Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Amin. Sudah siap belajar fisikanya hari ini? Semoga siap ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahmawati. Kalian bisa panggil saya Ibu Rahma. Fluida statis ini ada di kelas 11 ya. Pada kurikulum 2013 ini ada di bab 3. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajarinya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat belajar. Ada quotes, bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Maksudnya apa, Bu? Belajar itu kan sulit, tapi insya Allah di masa depan akan mudah. Jadi, ayo semangat kita belajar, lelah dulu, nanti hasilnya akan baik di masa depan. Semangat ya, akan indah pada akhirnya. Semangat! Standar kompetensinya apa sih Bu dan kompetensi dasarnya? Standar kompetensinya yaitu menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu penganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan dinamis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat ini ada gambar apa nak? Kapal ya. Nah, di sini juga ada laut, ada ikan-ikan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan fluida. Mengapa kapal laut tidak tenggelam? Apa itu fluida? Apa yang dimaksud dengan fluida statis dan fluida dinamis? Apa saja sih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep fluida? Oke, sebentar ya. Nah, ini P adalah besar tekanan Newton per meter kuadrat atau Pascal. F sendiri adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton, dan A luas penampang yang dikenai gaya, satuannya meter kuadrat. Nah, kita sering ya dengar namanya tekanan. Seperti itu, jadi rumusnya tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Dalam satuan internasional, tekanan yaitu satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Satuan lain dari tekanan antara lain adalah 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. 1 atmosfer sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau 1,01 bar atau 76 cmHg. Biasanya kita pakai yang ini ya, 1 bar 10 pangkat 5 Pascal. Penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pisau dan paku. Ujung paku dibuat runcing dan pisau dibuat tajam untuk mendapat tekanan yang lebih besar sehingga lebih mudah menancap pada benda lain. Tadi kan P sama dengan F per A ya. Paku, misalnya kita nih mau menancapkan paku dalam tembok. Nah, kita kan pakai palu nih. Nah, ketika kita kasih tekanan si paku kalau misalnya dia runcing ya untuk menembus tembok, nah, kita akan menghasilkan tekanan yang pas ya. Tekanan yang besar ketika dia mempunyai luas permukaan yang kecil. Sehingga paku tersebut mudah untuk menancap pada tembok. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya paku tersebut tumpul, itu tekanannya akan kecil yang kita hasilkan. Jadi akan susah menembus tembok. Seperti itu ya. Itu untuk tekanan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Jadi setelah kita mempelajari tekanan, kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho sendiri adalah tekanan hidrostatis Newton per meter kuadrat atau disebut dengan Pascal satuannya. Oke, ini pH ya. Rho adalah massa jenis zat cair kilogram per meter kubik. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat dan H adalah kedalaman zat cair atau meter. Tekanan hidrostatis itu jadi
tekanan pada fluidostatis yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Nanti kita bisa lihat ya, contohnya ya. Nah, apabila tekanan udara luar diperhitungkan, maka di sini ada P absolut, yaitu sama dengan P atmosfer ditambah P hidrostatis. P absolut ini P total ya. P total sama dengan P atmosfer ditambah Rho kali G kali H. Nah, jadi kalau misalnya nanti di soal ada menghitung tekanan total dan di soal tersebut ada diketahui tekanan pada atmosfer, berarti nanti rumusnya adalah P total sama dengan P atmosfer ditambah P hidrostatis, seperti itu ya. Biasanya P atmosfer ini tulisannya ini 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 5 Pascal. Nanti disebutnya 1 ATM atau 1 atmosfer. Nah, nanti kamu harus tahu ya bahwa 1 atmosfer biasanya ini 10 pangkat 5 Pascal. P atmosfer adalah tekanan udara luar atau tekanan pada permukaan zat cair, atmosfer atau Pascal. Baik, selanjutnya adalah contoh soalnya nih ya, anak-anak ya. Kita lihat sebentar. Tekanan hidrostatis contoh soalnya seekor ikan berada di dasar kolam air tawar sedalam 5 meter. Berarti kita diketahuinya hanya 5 meter ya. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Rho airnya 1000 kg per meter kubik. Rho ini massa jenis air ya. Gravitasnya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan pH sama dengan berapa? Seperti itu ya. Tekanan hidrostatisnya berapa? Tekanan hidrostatis kita tahu rumusnya adalah Rho kali G kali H. Berarti Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasnya 10 meter per sekon kuadrat. Dan H-nya adalah 5 meter. Berarti ketika dikalikan jadi 50.000 Newton per meter kuadrat. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Kita mempelajari tentang hukum utama hidrostatis. Menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Kita lihat ya, ini ada titik A, B, dan C, ini akan sama. Sedangkan D akan sama dengan E. Misalnya kayak kita aja nih, misalnya kita berenang. Kamu ngeh nggak kalau misalnya kita berenang tuh kayak ada tekanan yang menekan tubuh kita. Nah, itu salah satu contoh dari penerapan hukum utama hidrostatis tersebut. Gitu ya. Nah, rumusnya nanti ini ya, PA akan sama dengan PB sama dengan PC. Berarti tekanan hidrostatis di A akan sama dengan di B akan sama dengan di C. Seperti itu. Lanjut ya. Hukum utama hidrostatis dapat diterapkan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa U. Sesuai hukum utama hidrostatis, nah ini kita punya rumus-rumusnya. Di sini biasanya ada pipa U gitu ya. Di sini kita masukkan dulu air nih, biasanya nih ini yang warnanya terang ini air. Lalu habis itu kita masukin minyak. Nah, katanya minyak dan air kan tidak bisa bersatu ya. Nah, di sini berarti airnya dulu baru ada minyaknya. Si air ini kita memiliki ketinggian yang disebut HB di sini, sedangkan minyaknya HA. Nah, nanti kita bisa cari PA dan PB-nya. PA itu Rho A, berarti massa jenis di A dikali gravitasi dikali HA sama dengan PB-nya itu Rho B kali gravitasi kali HB. Umpamanya ini adalah minyak, berarti ini minyak ya. Terus kalau misalnya ini air, berarti ini nanti air. Nah, gravitasinya kan biasanya sama, maka ini boleh dicoret gravitasinya ya. Maka tinggal Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Untuk mencari Rho A berarti Rho B kali HB dibagi HA. Seperti itu. Contoh soalnya kita bisa lihat di sini ya. Kita punya contoh soal. Pipa U diisi air seperti ini. Kita lihat. Nah, terus tinggi HA, kita lihat tinggi HA-nya nih ya, 5 cm, HB-nya 3 cm. Bila massa jenis airnya 10 pangkat 3 kg per meter kubik, berapa massa jenis minyak? Nah, berarti ini airnya dulu, terus minyak. Ini udah punya 1000 kg per meter kubik ya, massa jenis airnya, sedangkan massa minyaknya belum ada. Maka kita tulis ya di soalnya, diketahui HA itu berarti si minyak ya, ketinggian minyak 5 cm, kita jadiin meter ya, tentu harus sudah bisa ya pangkat-pangkat. 5 cm ke meter berarti 5 dibagi 100 atau 5 per 100 atau 5 pangkat 10 pangkat 2, 5 per 10 pangkat 2, atau kita kalau misalnya kita rapiin jadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter.
Nah, HB ini ya, HB-nya di sini adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Rho B, rho air 10 pangkat 3 kg per meter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah rho air, massa jenis, yang ditanya adalah rho A, massa jenis pada minyak. Nah, tadi ya kita punya rho A kali G kali HA sama dengan rho B kali G kali HB. G-nya kan sama, boleh dicoret ya. Nah, tinggal ini aja, rho A kali HA sama dengan rho B kali HB. Yang ditanya adalah rho A, maka rho A-nya nggak ada. H-nya kita lihat, taruh di sini 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan rho B-nya 10 pangkat 3, taruh sini, HB-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Baik, kita cari rho A, berarti kalau cari rho A ini pindah ya ke sebelah kanan menjadi pembagian. Artinya 10 pangkat 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 2, ini hasilnya adalah 30. Dari 10 pangkat 3 kan 1000, 1000 kali 3, 3000, 3000 dibagi 100 ya, atau kali 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 30 dibagi, nah ini 5 kali 10 pangkat min 2 kan adalah 5 per 100, maka 30 dibagi 0,05 yang hasilnya 600 kg per meter kubik, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tentang hukum Pascal. Nah, ini adalah hukum Pascal. Kita lihat hukum Pascal ini seperti dongkrak hidrolik ya. Ini contohnya kayak misalnya di car wash gitu yang akan mencuci mobil. Di sini ada pipa pertama, di sini ada pipa kedua. Ketika kita memasukkan gaya di pipa pertama, maka kita akan bisa memberikan gaya untuk ke pipa kedua. Kita lihat prinsip kerja alat di samping, yaitu tekanan yang diberikan pada penampang pertama oleh zat cair akan diteruskan untuk menekan penampang kedua dengan besar yang sama. P1 akan sama dengan P2. Nah, P1 ini kan tekanan ya. Tekanan rumusnya adalah F1 per A1 di sini. P2 adalah F2 per A2. P1 adalah tekanan pada penampang 1. P2 adalah tekanan pada penampang 2. F1 adalah gaya yang bekerja pada penampang 1. F2 adalah gaya yang bekerja pada penampang 2. A1 sendiri adalah luas penampang 1. A2 adalah luas penampang 2. Seperti itu ya. Ini ada langsung ya contoh soalnya ya nak. Nah, contoh soalnya adalah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang penghisap kecil yaitu 10 cm kuadrat. Nah, ini nih ya. Dia punya A-nya luas permukaan ya 10 cm kuadrat dan penghisap besar 50 cm kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat mobil 20.000 Newton? Berarti kita punya A1, punya A2, dan punya F2 yaitu 20.000 Newton. Biasanya F ini juga bisa pakai W ya atau gaya berat. Nah, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat mobil? Maaf ya, ini bukan PH tapi F1 ya. Nah, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yaitu ini F1 ya, maaf ya. F1 itu berarti gaya yang pertama. Nah, udah deh, F1-nya kita cari taruh sini, dibagi A1-nya berapa nak? 10 cm kuadrat. Sama dengan F2-nya berapa? F2-nya 20.000 Newton, dibagi A2-nya 50 cm kuadrat. Karena ini perbandingan, maka boleh ya kalau ini nggak usah diganti jadi meter boleh. Kalau mau diganti juga boleh. Karena ini nanti akan dicoret pada akhirnya ya. Jadi gimana Bu? Kali silang F1 kali 50 akan sama dengan 20.000 dikali 10. Nah, berarti F1 adalah 20.000 kali 10 bagi 50. Yang hasilnya F1-nya adalah 4.000 Newton. Seperti itu. Ini untuk hukum Pascal. Hukum Archimedes ini kita bisa lihat. Hukum Archimedes menyatakan bahwa ini anggap aja ada gelas ukur, terus kita kasih batu di dalamnya, cemplung gitu ya kalau misalnya kalau kata kita mah ya bunyinya ya. Nah, di sini ada gaya berat ke bawah, ada gaya angkat ke atas. Terus di sini ada volume 1 yaitu volume benda ketika dia belum masuk air, dan ada volume 2 yaitu benda ketika sudah masuk air. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kamu kebayang nggak kalau misalnya ini ada misalnya suatu tempat wadah harus kamu kasih batu cemplung gitu kan. Nah, nanti pasti ada air yang kayak muncrat gitu ya. Muncrat bahasanya apa ya? Pokoknya kayak ada air yang
keluar dari wadah tersebut atau dia naik ke atas airnya. Nah, itu air yang mengangkat ke atas atau yang keluar dari wadah itu juga diakibatkan oleh benda yang kamu masukkan ke dalam zat cair tersebut. Nah, nanti itu sebuah benda tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi air yang ke atas itu akan sama dengan volume benda yang masuk ke dalam zat cair. Rumusnya, gaya angkat ke atas FA sama dengan rho F, yaitu massa jenis fluida dikali gravitasi dikali VB. Ini VBF ya, berarti VBF itu berarti volume benda yang masuk ke dalam air. Dan ada rumusan perbandingan VF kali rho F berarti volume fluida dikali massa jenis fluida sama dengan volume benda dikali rho benda. Nah, FA adalah gaya angkat ke atas satunya Newton, gravitasi, percepatan gravitasi bumi meter per sekon kuadrat. Rho F adalah massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik dan rho B adalah massa jenis benda kilogram per meter kubik. VF adalah volume benda yang tercelup ke dalam fluida meter kubik dan VB volume seluruh benda atau meter kubik ya. Lanjut ya. Nah, kita lihat di sini ini juga ada di hukum Archimedes, ketika benda berada di dalam zat cair, berat benda akan berkurang karena adanya gaya apung atau berat semu. Jadi biasanya gitu, kalau misalnya berat benda yang ada di air tuh dianggapnya dia lebih ringan, berkurang gitu ya beratnya karena ada gaya apung. Gaya apung tadi ada gaya angkat ke atasnya ya. W aksen sama dengan W udara dikurangi FA atau gaya angkat ke atas. WU adalah berat benda di udara. W aksen adalah berat benda dalam zat cair. Jadi W udara dikurangi gaya angkat ke atasnya. Kita bisa lihat benda terapung apabila FA lebih besar daripada W. Artinya gaya angkat ke atas lebih besar daripada benda. Sedangkan benda akan melayang apabila FA sama dengan berat benda. Ya, gaya angkat ke atas akan sama dengan berat benda. Yang terakhir, benda akan tenggelam apabila FA gaya angkat ke atas lebih kecil daripada berat benda. Berarti berat bendanya lebih besar ya dari gaya angkat ke atas. Oke. Oke, di dalam bejana yang berisi air terdapat segumpal es yang mengapung dengan massa jenis 900 kg per meter kubik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan volume es yang tercelup dalam air 450 cm kubik, hitunglah. Yang A, volume gumpalan es seluruhnya. Yang B, besar gaya ke atas yang dialami oleh gumpalan es. Diketahui rho S sama dengan rho B 900 kg per meter kubik. Nah ini ya. VBF berarti benda yang tercelup ke dalam air yaitu 450 cm kubik. Nah, kita jadiin meter kubik ya. Jadi 4,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Rho air atau rho fluida 1000 kg per meter kubik, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapakah volume bendanya dan berapakah gaya angkat ke atasnya. Kita lihat ya di sini tadi kita punya perbandingan VF dikali rho F sama dengan VB dikali rho B. Nah, berarti kan kalau cari VB berarti VF kali rho F dibagi rho B ya. Nah, gini. VF-nya berapa? VF tadi kita punya berarti VF itu berat benda yang sudah masuk ke dalam air ya. Volume benda yang sudah masuk ke dalam air nih, VBF. 4,5 kali 10 pangkat min 4 taruh di sini. Rho F-nya berapa? 1000 taruh di sini dibagi rho B-nya berapa, Nak? Rho B-nya 900. Yang ketika kita perhitungkan hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, terus gaya angkat ke atasnya gimana, Bu? Gaya angkat ke atasnya sama dengan rho F kali G kali VBF. Tetap ya. Jadi rho F-nya adalah 1000, G-nya 10, VBF-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter kubik yaitu 450 Newton. VB ini berarti volume benda utuh ya sebelum masuk ke dalam zat cair. Sedangkan ini VBF adalah volume benda ketika sudah masuk zat cair. Next, kita akan pelajari tentang gejala permukaan ya. Ada namanya kohesi dan adesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel zat yang sejenis. Misalnya gaya tarik-menarik antar partikel-partikel air raksa. Nah, misalnya ya, ini yang B, ini raksa nih. Jadi raksa jadi partikel raksa tersebut mempunyai gaya tarik-menarik
antar raksanya sendiri gitu ya, zat cair tersebut gitu ya. Nah, ini disebut dengan kohesi. Sedangkan ada adesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel-partikel tidak sejenis. Yaitu contohnya gaya tarik-menarik antara partikel-partikel air dengan dinding gelas. Jadi kalau misalnya tadi kan ini raksa dengan raksa, yaitu kohesi. Sedangkan adesi gelas ukurnya nih, dengan si raksanya. Jadi dia punya tarik menarik juga, namanya adesi. Tapi kalau raksa sama raksa namanya kohesi. Sama kalau ini kan air ya, air membentuk meniskus cekung, kalau raksa membentuk meniskus cembung. Nah, kalau air juga sama, air dengan air ini kohesi, air dengan gelas ukur namanya adesi, seperti itu. Nah, tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk merenggang sehingga permukaannya seperti ditutupi lapisan. Gamma sama dengan F per 2L ya. F ini tegangan zat cair, F-nya adalah gaya, 2 dikali L adalah ini ya, panjang sebuah nanti airnya gitu ya. Oke, contoh peristiwa adanya tegangan permukaan, pisau silet dan jarum yang diletakkan pelan-pelan di atas air akan terapung. Yang kedua, tetes air yang jatuh ke kaca berbentuk bola. Yang tiga, mainan gelembung sabun. Dan yang keempat, nyamuk yang dapat mengapung di permukaan air. Nah, anak-anak, kalau misalnya yang tadi itu, jadi contohnya gejala permukaan gini. Kalau misalnya nih ya, kamu minum kopi, terus ada lalat. Nah, lalat itu kan ngapung kan di atas zat cair kan, awalnya itu ya. Nah, itu dikarenakan ada namanya tegangan permukaan. Jadi air tersebut saling menegang dan itu mengakibatkan si lalat itu bisa mengapung dalam air. Nah, sama juga kalau misalnya kamu yang lebih ini ya, kayak misalnya kopi. Kalau kopi itu kan dia ada ampasnya kan, biasanya di atasnya itu. Nah, itu juga sama, itu seperti gejala permukaan, gitu, tegangan permukaan. Contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, contohnya kawat yang panjangnya 4 cm diletakkan secara perlahan-lahan di atas permukaan air nih ya. Jika koefisien tegangan permukaan air adalah 6,15 kali 10⁻²Newton per meter. Tentukanlah berat kawat maksimum supaya kawat tidak tenggelam. Kita lihat ya. Ini gamma sama dengan F per 2 kali L. F sama dengan, ini kan F sama dengan W ya. Berarti kalau kita cari F apa gitu. F berarti dia minta berat kawat. Jadi F itu tadi saya bilang, F kan satuannya Newton. Berat benda juga Newton. Berarti kita cari ini kawat yang panjangnya 4 cm ya, L-nya berarti 4 cm, 4 kali 10⁻², L-nya itu berarti panjang kawat ya nak. Terus berarti rumusnya kalau F berarti ini 2L ini barengan sama si gamma ya, jadi perkalian. Jadi F atau sama dengan W sama dengan gamma dikali 2 kali L ya. Nah, terus kita tahu gammanya sendiri ini ya, koefisien tegangan permukaan air 6,15 kali 10⁻² dikali 2, taruh sini, dikali L-nya adalah 4 kali 10⁻² jadi meter ya. Nah, ketika dirapihkan, dihitung hasilnya menjadi 4,92 kali 10⁻³ Newton. Habis itu kita belajar tentang kapilaritas. Apa sih Bu kapilaritas itu? Ya, kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dalam pembuluh kapiler yang disebabkan oleh adanya tegangan permukaan, kohesi dan adesi. Nah, ini misalnya nak, jadi H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho kali G kali R. H adalah naik atau turunnya permukaan zat cair, gamma adalah tegangan permukaan, rho adalah massa jenis zat cair, theta adalah sudut kontak, dan R adalah jari-jari pipa. Jadi kapilaritas itu contohnya misalnya kayak sumbu kompor. Kalau misalnya kompor yang zaman dulu itu loh yang pakai sumbu, jadi kan naiknya minyak tuh ke atas sumbu kompor. Jadi dia ada peristiwa naik turunnya permukaan zat cair gitu. Terus misalnya kayak apa ya, kalau misalnya kalian bocor nih di rumah ya, biasanya kan kamu lap kan pakai lapel gitu ya. Nah, itu kan juga sama, dia menyerap, lapelnya menyerap si air tersebut. Nah, itu juga sama, itu termasuk naik turunnya permukaan zat cair. Nah, ini kalau ini kurang ini ya, kurang terlihat, tapi raksa tadi ya cembung, sedangkan air nanti cekung, seperti itu. Oke.
Nah, ini contoh-contohnya. Peristiwa kapilaritas yang pertama naiknya minyak melalui sumbu kompor, 2 naiknya air tanah pada pembuluh kayu, 3 meresapnya tinta pada kapur tulis, dan 4 turunnya permukaan air raksa pada pipa kapiler. 5 meresapnya air pada kain yang tercelup dalam air gelas. Nah, ini contohnya nih, tadi yang kata ibu ya. Ini contoh soal kapilaritas. Baik, ini contoh soalnya kita lihat. Pipa kapiler yang berjari-jari 2 mm, nah jadi meter dulu ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter, dimasukkan tegak lurus ke dalam zat cair yang memiliki tegangan permukaan 3 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Ternyata permukaan zat cair dalam pipa naik 2 mm jika sudut kontak zat cair 37 derajat dan gravitasinya 10, hitunglah massa jenis zat cair. Nah, R-nya 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Gamanya tadi ya nih 3 kali 10 pangkat min 2 tegangan permukaannya Newton per meter, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan tetanya 37 derajat. H-nya 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ditanyakan rho-nya ya, berarti kalau nanya rho, berarti kita nanya yang ini ya, nanya rho. Nah, berarti kalau rho di sini, rho pindah ke sini ya. Kalau ditanya H-nya gantian yang pindah ke bawah. Jadi 2 gamma cos theta per Hg kali R. 2 kali 3 kali 10 pangkat min 2 ya, gamanya tadi ketahuan, cosnya 37 dibagi H-nya 2 kali 10 pangkat min 3, G-nya 10, R-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Ini R-nya ini, Mak. Nah, hasilnya ketika ini sudah dihitung, hasilnya menjadi 1200 kg per meter kubik. Nah, setelah itu ini ada hukum Stokes, yaitu berbunyi, apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam fluida yang kental, maka gerak benda tersebut akan terhambat oleh gaya gesekan fluida yang bekerja pada benda tersebut. Untuk benda berbentuk bola berlaku persamaan Fs sama dengan 6pi nu kali R kali V. Fs adalah gaya hambat atau gaya gesek satunya Newton. 6 terus pi adalah 3,14 atau 22/7. R-nya adalah jari-jari bola, nu-nya adalah koefisien viskositas fluida kilogram per meter sekon, V-nya adalah kelajuan relatif benda terhadap fluida, satuannya meter per sekon. Bu, ini maksudnya apa Bu kalau hukum Stokes? Kalau hukum Stokes ini biasanya viskositas disebutnya, jadi kekentalan, jadi kekentalan sebuah fluida. Kan kekentalannya beda ya antara oli, susu, air biasa, kan beda kan. Nah, makanya jadi ketika misalnya zat cair tersebut kita masukkan kelereng misalnya, itu bisa jadi ketika dia turun kelerengnya itu akan berbeda antara susu, oli, air, seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh soalnya ya. Kelereng yang jari-jarinya 0,3 cm dijatuhkan bebas ke dalam wadah berisi oli. Nah, ini ya. Jika massa jenis oli 800 kg per meter kubik, oke, ini massa jenis kelereng 1200 kg per meter kubik, koefisien viskositas oli adalah 3 kali 10 pangkat min 3 kg per meter sekon, dan percepatan gravitasi bumi G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah gaya gesek yang dialami kelereng ketika kelereng mencapai kecepatan relatif 0,35 meter per sekon. Berarti yang ditanya adalah Fs-nya ya. Gaya gesek yang dialami kelereng ketika kelereng mencapai kecepatan relatif 6pi nu kali R kali V. Ya udah, 6-nya taruh 22/7 kali nu-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3, R-nya adalah 3 kali 10 min 3, dan dikali V-nya adalah 0,35. Hasilnya adalah 5,94 kali 10 pangkat min 5 Newton. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak ya. Semoga bisa bermanfaat penjelasan dari saya. Semangat belajar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.